Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah materi modul kedua dari analisis bisnis digital. Bagaimana apa saja harus diperhatikan ketika kita mengevaluasi dari sisi bisnis, dari sisi teknikal dari suatu startup atau bisnis digital ya. Kalau misalnya bisnis yang konvensional itu gampang sekali ya, kita tinggal lihat cash flow-nya, kita lihat cash flow keuangannya maksudnya, alur kas, uang masuk dan keluar dari perusahaan tersebut, terus profitnya. Kita cukup lihat dari situ, mungkin udah bisa menentukan kita akan invest atau enggak ke situ. Nah, gimana kalau misalnya kita cuma diberikan bisnis proposal atau bahkan cuma sekedar lean canvas kayak gini, atau prototipenya gitu. Nah, kita akan belajar itu gimana cara untuk menentukan kita akan invest atau enggaknya ya, untuk mengevaluasinya. Misalnya ini ada beberapa contoh lean canvas dari suatu startup. Yang pertama adalah startup PostNow. PostNow itu adalah aplikasi point of sale. Aplikasi point of sale itu aplikasi untuk kasir ya. Kalau kalian sering ke kafe atau ke warung atau dimanapun yang ada pakai tablet misalnya gitu, ada pakai tablet, ada sistem kasirnya. Nah, di situ kita bayar, terima uang kembalian. Nah, itu namanya aplikasi point of sale, aplikasi penjualan. Jadi di situ nanti kita bisa memasukkan nama barangnya, jumlah stoknya ada berapa, harga modalnya berapa, harga jualnya berapa. Jadi nanti ketika di akhir bulan kita minta laporan, tinggal ambil dari point of sale itu aja. Jadi dalam satu bulan produk apa yang paling laris itu kelihatan semua. Produk apa yang menghasilkan keuntungan paling tinggi itu kelihatan semua ya. Oke, itu adalah aplikasi POS. Nah, ini adalah lean canvasnya, kalian bisa dibaca sendiri. Nah, kita harus aware aplikasi POSNO ini adalah aplikasi yang banyak kompetitornya ya. Banyak banget kompetitor dari aplikasi point of sale ini. Makanya kita ketika suatu aplikasi itu banyak kompetitornya, kita harus bertanya gimana cara strategi mereka untuk penetrasi ke pasar gitu. Gimana mereka cara masuk ke dalam pasar yang udah crowded gitu, yang udah red ocean itu artinya pasarnya itu udah crowded, udah penuh gitu. Gimana gitu. Kadang harus ngelihat apa misalnya foundernya itu datang ke kita minta kita invest ke mereka ya. Kita harus lihat jawaban mereka gitu. Gimana cara untuk penetrasi pasarnya, itu satu. Kemudian gimana cara mereka mendapatkan keuntungannya. Di sini cara mereka mendapatkan keuntungannya ada di kolom revenue stream. Di situ terlihat ada biaya bulanan, keuntungan dari jual gadget, dan biaya instalasi modifikasi. Lihat juga segmentasinya ya. Segmentasinya mereka adalah UKM ya. Jadi mereka nggak masuk ke mikro. Jadi sorry, ini sebenarnya bukan UMKM, tapi customer segmennya adalah UKM. Mereka nggak masuk ke mikro karena biaya bulanannya ternyata adalah 250.000 per bulan. Untuk usaha-usaha mikro, mungkin biaya 250.000 per bulan itu akan terasa berat gitu. Tapi untuk usaha-usaha yang udah termasuk ke kelas menengah gitu, ya 250.000 itu affordable ya, maksudnya bisa dijangkau. Ditambah dengan kemampuannya untuk mempermudah bisnis kita gitu. Maka dengan segmennya itu ada 11 juta calon pengguna POSNO, mungkin masih ada ruang yang tersisa buat mereka menggunakan aplikasi POSNO ini gitu. Oke, ini nanti sekarang sambil mendengarkan ini tolong sekalian catat juga ya. Kemudian yang kedua ada aplikasi Warungku. Aplikasi Warungku ini adalah aplikasi yang membuat orang awam bisa berbelanja secara online melalui toko atau toko kelontong lah, misalnya toko kelontong di sekitar mereka. Misalnya kalian punya
tetangga yang bikin toko kelontong gitu. Terus di situ mereka punya aplikasi Warungku gitu. Aplikasi Warungku di situ dalam bentuk tablet juga ya, misalnya tablet Android. Di situ ada aplikasi Warungku. Nah, nanti sebenarnya banyak orang-orang awam yang pengen belanja online tapi nggak bisa gitu. Entah dengan berbagai kondisi ya. Misalnya ada di suatu wilayah yang susah mendapatkan suatu barang. Misalnya barangnya adalah popok orang dewasa ya, popok orang dewasa. Mereka pengen belanja online tapi mereka nggak tahu caranya gitu. Biasanya mereka minta tolong ke saudaranya atau nunggu kiriman dari saudaranya misalnya gitu. Nah, dia bisa memanfaatkan ini pakai aplikasi Warungku. Mereka tinggal datang ke mitra atau mitranya itu adalah ya kelontong, toko kelontong yang ada di yang tetangga mereka. Mereka datang ke situ terus tinggal mau belanja ini popok orang dewasa, nanti tinggal diklik, kemudian dia melakukan pembayarannya cash ke si yang punya warung. Nanti berapa hari barangnya datang ke warung tersebut nanti bisa diambil sama si pemesannya kayak gitu. Jadi ini gabungan Tokopedia. Jadi sebenarnya kayak Tokopedia tapi dia ada offline dan online gitu. Nah, kita harus melihat ini aplikasi yang unik ya, aplikasi yang sangat unik. Kita harus melihat customer segmennya. Di sini tulisnya adalah masih banyak orang-orang yang belum pernah belanja online, entah dengan berbagai alasan gitu. Nah, jadi masih ada 70% dari target market kita ya, 260 juta orang yang jadi target market. Berarti mungkin sekitar 200 juta lah. Jadi pasarnya masih luas sekali gitu ya. Mungkin kalian akan bilangnya, lah kayak nggak mungkin ya gitu. Ya ini ternyata mungkin karena contohnya kalau misalnya kalian di desa itu ada banyak orang yang melakukan pembelian pembayaran cicilan gitu kan langsung ke Briling gitu, nggak bisa lewat ATM, mereka nggak tahu caranya lewat pakai ATM gitu. Banyak orang-orang kayak gitu yang biarpun online tapi kemampuannya bukan untuk online sebenarnya gitu. Jadi ternyata masih banyak banget. Kemudian kita harus tahu juga tadi ya saya bilang revenue streamnya. Ternyata mereka mendapatkan komisi per penjualan. Artinya untuk menghasilkan revenue yang besar, kita harus banyak menyaring merchant atau orang yang ingin menggunakan aplikasi Warungku dan agen yang tadi toko kelontong itu ya agennya si Warungku gitu. Merchant itu orang-orang pemilik usaha yang mau melis produknya di aplikasi Warungku, dua itu ya. Jadi terus cara revenue streamnya kita harus lihat juga. Kemudian kita harus melihat bagaimana cara mengakuisisi pelanggannya. Di sini cara mengakuisisi pelanggannya adalah dengan pemasaran langsung, iklan di sosial media, di bagian channel ya, dan pelatihan di kelurahan-kelurahan. Nah, ini bisa gitu. Jadi kalau buat saya aplikasi Warungku ini adalah ini ya, potensial. Kalau menurut saya sih potensial sekali karena pasarnya masih gede sekali. Dan ingat, pastikan kalau ketika bikin startup atau invest startup, pastikan pasarnya itu masih luas sekali. Lanjut aplikasi Petani Fund. Petani Fund ini aplikasi P2P itu peer to peer atau aplikasi yang mempertemukan antara seseorang yang kebanyakan uang nih, yang jadi investor bertemu dengan petani yang membutuhkan dana gitu. Jadi petani itu biasanya kan mereka kekurangan modal untuk melakukan pertaniannya, aktivitas pertaniannya misalnya untuk beli bibit, beli pupuk, mengairi sawahnya misalnya, itu butuh duit semua. Nah, sementara akses ke perbankannya masih susah. Untuk di desa-desa, akses ke perbankan untuk perminjaman pertanian gini mungkin masih susah misalnya gitu. Akhirnya mereka harus minjamnya ke Tengkulak. Mereka bunganya sangat tinggi gitu. Mungkin bisa 5-10% gitu. Itu kan tinggi sekali. Nah, makanya ada Petani Fund. Petani Fund itu misalnya saya sebagai investor nih, saya ada kelebihan duit 10 juta gitu. Saya pakai aplikasi ini, setor dana di Petani Fund, scratch 10 juta,
Kemudian dana tersebut akan diberikan ke petani yang membutuhkan. Dengan timbal balik adalah nanti akan kita dijanjikan bahwa saya akan mendapatkan timbal balik 5% dari 10 juta tersebut sebagai keuntungan. Jadi nanti ketika masa panennya selesai, petani udah menjual barang-barangnya, udah menjual hasil panennya, maka saya akan mendapatkan 10 juta plus 5% gitu buat keuntungan saya. Jadi itu ya, petani fund itu peer to peer. Nah, kita harus melihat nih di sini gimana cara gimana caranya dia mendapatkan keuntungannya, gimana cara customer segmennya seperti apa gitu, masih luas nggak sih sebenarnya. berapa banyak orang yang saat ini masih bertani gitu ya. Gimana nanti kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada urusan dengan pemerintah gitu, ada masalah misalnya, itu gimana, itu harus diperhatiin. Kalau misalnya untuk pendanaan seperti ini, pastikan bahwa startupnya itu sudah punya izin dari OJK, udah punya aset yang apa sih istilahnya kayak digadaikan ke Bank Indonesia gitu, dijadikan jaminan di Bank Indonesia gitu. Biasanya ada ya biasanya kalau kayak gitu. Jadi ini harus dilihat juga. Kalau buat saya aplikasi gini juga berpotensi aplikasi seperti ini juga berpotensi selama ada petani, selama masih banyak orang yang butuh bahan pokok, ya ini masih gede sekali ya potensinya. Kemudian aplikasi Ojon, di sini aplikasi ojek online ya, sama seperti Tokopedia. Nah, perhatiin lagi. Di sini mereka menulis link canvas yang membuatnya itu terlalu cengeng gitu ya. Yang mereka jual unique value-nya cuma sekedar nasionalisme. Terus aneh lah kita lihat di sini, mereka akan mengecat kendaraan mitra dengan warna merah putih kayak gitu. Terus menjual nasionalisme lagi. Unfair advantage-nya mereka cuma kami memiliki koneksi kepada para tukang ojek bernasionalisme tinggi yang siap berjuang. Kalau kalian menjumpai aplikasi-aplikasi yang kayak gini ya, yang cengeng ya dari Canvas, kalau saya pribadi akan langsung saya buang gitu, karena dia sendiri apa sih ngejual rasa nasionalisme masa gitu. Jadi artinya dia sendiri nggak punya suatu keunggulan kompetitif, nggak pede dengan keunggulannya sampai-sampai menjual nasionalisme gitu. Kalau ini misalnya kita tanya gimana caranya melawan Gojek, pasti mereka dia nggak akan bisa jawab juga gitu. Kemudian aplikasi Babiba ini tuh kayak Alibaba ya, marketplace yang hubungan antara supplier gitu atau produsen suatu produk dengan para pelanggan. Pelanggan di sini bisa berupa orang yang ingin menjual kembali atau bahkan langsung ke konsumen gitu. Ini bagus, apa untuk aplikasi seperti ini kita harus memperhatikan segmennya. Kemudian cara mereka mendapatkan revenue-nya. Terus karena ini adalah aplikasi yang menghubungkan antara pebisnis dengan pebisnis ya, kayak B2B gitu, ya kita harus lihat bahwa mereka itu siapa. Satu, mereka punya channel atau database nggak sih, database yang B2B, mereka banyak kenal ke orang-orang nggak gitu, orang-orang pebisnis gitu. Kita harus tahu dulu di situ, kita harus ditanyakannya, jadi kita harus tahu siapa mereka gitu. Ini sebenarnya aplikasi yang bagus juga ya, ketika mungkin ada di Indonesia misalnya, mungkin banyak orang yang akan suka ya. Nanti pertanyaan selanjutnya mungkin yang akan bisa ditanyakan ke foundernya adalah gimana cara mereka bertahan ketika
aplikasi yang lebih gede, startup yang lebih gede memutuskan masuk ke pasar yang sama. Misalnya di sini, misalnya Tokopedia lihat bahwa Babiba ini potensi, terus mereka memutuskan masuk ke pasar yang sama, pasar B2B gitu. Mereka harus ngapain gitu. Itu mereka yang harus diperhatikan. Kalau saya ini masih 50-50 karena harus memastikan dulu bahwa mereka punya database yang bagus dan tingkat atau networking mereka itu juga luas sekali ya harusnya. Kemudian ini barista itu aplikasi yang menyediakan berbagai bahan atau peralatan untuk kafe itu kopi gitu. Jadi ada biji kopinya, ada alat-alat kafenya gitu, sekaligus ada pelatihan untuk menjadi baristanya. Jadi ini bagus kalau menurut saya, karena saya suka kopi, maka menurut saya ini bagus. Cuma yang harus diperhatikan adalah gimana cara mereka penetrasi ke pasarnya gitu. Karena ini benar-benar niche ya. Niche itu ceruk itu kan semakin menyempitkan. Benar-benar suatu pasar yang sangat sempit sekali gitu. Tapi kalau misalnya menghasilkan, mereka akan jadi raja di pasar yang kecil. Mereka akan menghasilkan keuntungan. Untuk startup yang menghasilkan keuntungan itu istilahnya disebut cockroach atau kecoa ya. Jadi startup yang biarpun kecil tapi dia bukan startup yang mengglobal, bukan yang gede dengan valuasi yang miliaran dolar ya. Mereka cuma kecil aja tapi mereka menghasilkan keuntungan. Untuk seorang investor, kita perlu startup yang cockroach seperti ini. Startup tipe cockroach yang menghasilkan keuntungan untuk kita sebagai investor gitu. Ini kalau saya sih bagus. Tinggal dipastikan bagaimana cara mereka melakukan atau masuk ke pasarnya. Strategi apa yang akan mereka gunakan gitu. Yang ketujuh ada Edugo. Edugo ini aplikasi seperti ruang guru, tapi di sini mereka interaktif, bisa digunakan untuk kerja kelompok dan dipantau oleh HRD yang bisa dari perusahaan luar ya, dari perusahaan di luar Edugo misalnya. Jadi misalnya kita ikut suatu pelatihan, katakanlah pelatihan digital marketing di sini. Kemudian ada seorang HRD dari Traveloka melihat bahwa ketika kita mengikuti pelatihan tersebut, kita melakukan nilai yang bagus. Gitu. Soal-soal latihan dikerjakan dengan apik gitu, dengan rapi, bagus. Ya, mungkin bisa di-hire langsung oleh HRD tersebut. Nah, keunggulannya adalah di situ. Ini juga selalu ya, kalau misalnya produk-produk yang pasarnya kecil ya, maksudnya bukan luas untuk segmen umum, kita kan harus bertanya bagaimana cara melakukan penetrasinya, gimana cara masuk ke pasarnya, kayak gitu. Selalu ditanya seperti itu. Dan pastikan bahwa gimana cara mereka membangun hubungan baik dengan para konten kreatornya gitu kan. Di situ, karena di sini di Edugo mereka butuh konten kreator untuk membuat materi-materi pelatihannya gitu. Jadi itu harus ditanyakan gimana strateginya gitu. Karena belum banyak ya yang besar ya dari aplikasi-aplikasi yang pendidikan seperti ini. Terus yang ke-8 adalah Bertani Yuk. Ini adalah aplikasi game bertani lah, tapi dengan ciri khas Indonesia. Sama pastikan juga tahu gimana cara mereka melakukan promosinya, gimana cara strategi mereka untuk mendapatkan para pengguna gitu. Itu pastiin. Terus pastiin juga di awal tahu gimana cara mereka mendapatkan keuntungannya. Revenue streamnya di sini mereka jual item online, jual fasilitas bebas iklan. Ya, kalau saya yang Bertani Yuk saya ambil karena bisa dijual ke perusahaan-perusahaan besar seperti Tencent ya, karena menarik sekali.
Kemudian terakhir ada Food Gorilla. Ini aplikasi seperti GoFood, Gojek, tapi dia pesanannya itu tetap hangat, tetap dingin gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatiin adalah perlu kita tanyakan adalah gimana cara mereka berkompetisi dengan Gojek. Semisal Gojek itu atau Uber memutuskan untuk memasuki pasar yang sama seperti Food Gorilla. Gimana kalau cara mereka berkompetisi ya si Food Gorilla ini kalau tiba-tiba Gojek memberikan fasilitas box buat armada-armadanya, fasilitas box supaya makanannya itu tetap hangat dan tetap atau dingin waktu sampai ke tangan konsumen. Gimana cara mereka berkompetisinya? Nah, itu harus diperhatikan karena penting sekali ya, karena kalau melawan Gojek yang jumlah duitnya itu udah gede banget gitu, tentu akan sangat susah ya. Kalau saya pribadi Food Gorilla ini ya nggak akan saya ambil karena terlalu susah untuk melawan unicorn dengan unique value propositionnya seperti ini, dan unfair advantage-nya pun biasa aja gitu, bukan yang sesuatu yang unik sekali gitu. Misalnya dia berdiri sekarang, besok bisa ada pesaingnya langsung gitu loh. Nah gitu yang susah. Oke, jadi segitu aja ya. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengevaluasi dari suatu startup melalui Lean Canvas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.